Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas soal yang pertama. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk soal nomor 1. Nah, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Misalkan sebuah rangkaian satu loop ya. Tentukan yang pertama kuat arus yang mengalir pada rangkaian, yang kedua tegangan antara titik A dan titik D. Nah, titik A titik itu mana? Titiknya belum digambar ya, lupa. Ini A, B, C, D. Ya, dari titik A sama D gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita buat dulu rangkaian ini ya, kita gambar loop. Artinya kita tentukan terlebih dahulu arah arus pada rangkaian tersebut ya. Misalkan saya buat arah loopnya misalkan searah jarum jam itu ya. Nah, sebenarnya bebas dalam penentuan arah loop itu, terserah kita. Jadi kita mau buat searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam itu boleh. Nah, nanti kalau hasilnya itu arusnya positif berarti kita langkahnya benar. Kalau ternyata dapatnya arusnya negatif berarti loop kita kebalik. Jadi simpel gitu ya. Nah, langkah pertama kita buat gambar loopnya. Nah, seperti ini. Tadi ini titik A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Nah, sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff ya, bahwa sigma E bahwa sigma E plus sigma I kali R itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini akan mulai, misalkan saya mulai dari titik A ya, dari sini. Nah, saya gambar misalkan I nya seperti ini. Kita lihat I ini pertama akan melewati E3 ya. Melewati E3 karena dimulai dari kutub negatif ya. Yang pendek itu berarti negatif, yang panjangnya positif. Karena negatif maka ini E3 nya min E3. Kemudian kita lihat lagi E1 ya. E1 juga ketemu lebih dahulu yang bagian pendek atau negatifnya, maka min E1 ini min ya, min E1. Kemudian kalau muter lagi C ke D, kemudian ini ketemu dengan yang E2. E2 dimulai dari yang positif, berarti ini plus E2, kemudian plus I. Nah, arusnya kita lihat dari R1 plus R2 plus R3. Ini sama dengan 0 ya. Maka ini min E3 4 ya, min 4, kemudian min 4 lagi plus 2 tambah I, kemudian R1 nya 15 ditambah R2 nya 5 ditambah R3 nya 10 gitu ya, sama dengan 0. Syarat min 4 plus 2 ya, min 8 tambah 2 jadinya min 6 ya. Saya pindah ke sini, min 6 ditambah I, R nya 15 tambah 5 20 tambah 10 jadi 30 ya. I kali 30 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini I kali 30 sama dengan 6 ya, maka I nya akan dapat 6/30 ya, atau 0,2 ampere ya. Nah, ini udah dapat untuk besar arus yang mengalir pada rangkaian ya, 0,2 ampere. Nah, berikutnya kita akan mencari tegangan antara A dengan D ya. Jadi tegangan antara A dengan D ini bisa ditempuh dengan cara, misal kita bisa melewati A ke B ke C ke D gitu ya. Atau boleh juga kita langsung nih dari A langsung ke D gitu ya. Jadi boleh A, B, C, D atau langsung A ke D gitu ya. Nah, kita coba misalkan
kita melewati AD dulu yang pertama ya, yang AD. Ini jalur yang pendek gitu ya. Maka VAD dapat kita tentukan, kita lihat A sampai D ya, itu melewat, misalkan kita A sampai D ya, berarti ini E2 kan ketemu negatif dulu ya, min E2 kurangi. Mengapa kurangi? Karena I nya melawan ini ya, loop yang tadi kita tentukan, I kali R3 min 2 kurangi I nya 0,2 tadi, 0,2 dikali 10 ya. Maka VAD akan kita dapat min 2 kurangi 2 atau min 4 volt ya. Nah, ini dapat tanda min, ini ya, karena tadi arah arusnya berarti kebalik gitu ya. Jadi arah arusnya kebalik karena harusnya kita tentukannya dari D ke A. Kalau D ke A itu bisa ini 2 volt ditambah 0,2 kali 10 ya, jadi 2 plus 2, jadi ini dapat 4 ya, 4 volt. Jadi dapat 4 volt ya, untuk VDA atau VAD. Ini kalau kita pakai jalur pendek. Nah, kalau kita pakai jalur yang panjang, VA ABCD ya, VABCD ABCD ya, VABCD. Maka ini sama dengan, kita lihat dari E3 ya, min E3 min E1 ditambah I kali R1 R2 R1 plus R2. Nah, ini sama dengan min 4, E1 nya juga min 4 ditambah 0,2 kali 15 sama 5 ya. Pernikahannya jadi min 4 min 8 ditambah 15 20 kali 0,2 4 ya, dapat hasilnya min 4 ya, min 4 volt ya. Jadi tegangan antara A sama D itu adalah min 4 volt ya, min 4 volt. Itu ya untuk menentukan, tadinya pertama menentukan arus, yang kedua menentukan tegangannya.